Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembimbing dan penguji saya yang telah berkenan menyaksikan video presentasi seminar proposal saya ini. Perkenalkan, nama saya Velia Rahmadani Fernandes, NIM 1810841019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Manajemen Pengelolaan Objek Wisata Desa Wisata Apar oleh Kelompok Sadar Wisata. Langsung saja kepada latar belakang penelitian ini. Setidaknya ada beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini. 1. Pariwisata. Menurut data dari World Travel and Tourism Council (WTTC), Indonesia berada di peringkat 9 dunia, nomor 3 di Asia dan nomor 1 di Asia Tenggara. Indonesia tercatat sebagai negara yang perkembangan pariwisatanya tercepat di dunia, di mana presentasi growth Indonesia mencapai 22%, di mana untuk ASEAN saja hanya 7% dan dunia berada di 6,4%. Yang kedua yaitu desa wisata. Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif menunjukkan data desa wisata yang ada di Indonesia sebanyak 3.625 desa wisata, untuk wilayah Sumatera Barat sebanyak 300 desa wisata, dan untuk Kota Pariaman sebanyak 17 desa wisata. Desa wisata sangat penting guna menunjang perekonomian masyarakat yang ada di tiap-tiap desa di Indonesia. Yang ketiga yaitu desa wisata Apar. Desa wisata Apar memiliki STIB, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Baruk, penangkaran penyu, dan trek mangrove. Desa Apar sendiri memenangkan juara 3 di Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021. Yang keempat yaitu pengelolaan pariwisata. Pengelolaan pariwisata Desa Apar dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata Apar atau Pokdarwis. Pokdarwis mengelola dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Hambatan yang ada dalam pengelolaan berupa kekurangan SDM, finansial atau keuangan, dan peraturan yang ada mengenai desa wisata. Berikut adalah objek wisata yang ada di Desa Apar. Yang pertama, Sekolah Tinggi Ilmu Barok. Yang kedua, trek hutan mangrove. Yang ketiga, yaitu penangkaran penyu. Berikut adalah data kunjungan wisatawan di Desa Apar selama 3 tahun terakhir. Jumlah pengunjung paling banyak yaitu 17.650 orang pada tahun 2021 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang kurang dari 5.000 pengunjung. Hal ini membuktikan adanya peningkatan yang signifikan di Desa Apar. Selanjutnya, Desa Apar mendapatkan posisi juara 3 pada Anugerah Desa Wisata Indonesia kategori Desa Digital pada tahun 2021. Pengelolaan desa wisata oleh Pokdarwis Apar. Di sini saya menemukan temuan pengelolaan terkait desa wisata Apar yang telah dilakukan oleh Pokdarwis, yaitu 1. Adanya kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah dan swasta seperti CSR. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap desa wisata. Yang ketiga, kurangnya sumber daya terkhusus sumber daya manusia dan finansial. Yang keempat, belum maksimalnya standar operasional prosedur yang ada di tempat wisata. Selanjutnya, yaitu rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana manajemen pengelolaan objek wisata desa wisata Apar oleh kelompok sadar wisata. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan manajemen pengelolaan desa wisata oleh Pokdarwis Desa Apar dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Manfaat penelitian ini yaitu 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam pembangunan daerah, pembangunan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata perdesaan. Selanjutnya yaitu manfaat praktis, yaitu bagi pemerintah, bagi peneliti, dan bagi masyarakat. Selanjutnya masuk ke bab 2 yang terdiri dari 1. Studi penelitian yang relevan, 2. Teori, 3. Skema pemikiran, 4. Definisi konsep, dan definisi operasional. Studi penelitian yang relevan, di sini saya mengambil 4 penelitian, yaitu pertama penelitian yang berjudul Manajemen Pengelolaan Objek Wisata Pulau Belibis oleh Dinas Pariwisata Kota Solo oleh Izaki Artio Mutakin. Yang kedua, inovasi BUMDes Apar Mandiri dalam pengembangan destinasi wisata STIB Desa Apar, Kota Pariaman oleh Tirta Budi Wicaksana.
Yang ketiga yaitu manajemen pengelolaan kawasan wisata Corocok Painan oleh Dian Novita. Yang keempat yaitu manajemen pariwisata oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kepariwisata Kabupaten Pekalongan oleh Ida Hayu Dumawanti. Teori yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu teori manajemen destinasi pariwisata oleh Janianton, Damanik, dan Fransego. Adapun variabel yang ada dalam teori ini yaitu perencanaan, pengorganisasian, implementasi program, monitoring, dan evaluasi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan menghasilkan rencana yang jelaslah titik-titik pangkal setiap aksi, baik dalam pengembangan produk maupun pemasaran dan promosi. Yang kedua, pengorganisasian merupakan penentuan dan alokasi sumber daya sebagai pelaksana sebenarnya kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata disertai pengaturan fungsi-fungsi para pelaksana dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga, implementasi program. Di dalam melaksanakan aktivitas kegiatan pengembangan destinasi, mulai dari pengembangan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas, pengembangan SDM, pengembangan kelembagaan, hingga ke kegiatan promosi dan pemasaran destinasi. Yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini berorientasi untuk memberikan tanda tentang apakah implementasi telah berjalan sesuai dengan tahapan perencanaan dan seberapa efektif capaian dilaksanakan. Berikut adalah skema pemikiran yang saya buat. Definisi konsep. Di sini saya mengambil 3 konsep, yaitu konsep pariwisata, pengelolaan pariwisata, dan desa wisata. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Ada 4 variabel dari definisi operasionalnya, yaitu pertama perencanaan. Adapun indikator dari perencanaan yaitu 1. Tujuan pokok dan penunjang manajemen destinasi pariwisata. Yang kedua, desain kegiatan atau program organisasi manajemen destinasi. Yang ketiga, faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dan cara untuk mengatasinya. Yang keempat, langkah strategis untuk melaksanakan pengelolaan destinasi dan pengendalian kegiatan. Yang kedua, variabel pengorganisasian. Indikatornya yaitu 1. Perekrutan, 2. Pelatihan. Yang ketiga, yaitu variabel implementasi program. Adapun indikatornya yaitu 1. Pengembangan atraksi, aksesibilitas, dan amenitas secara fisik. Yang kedua, kompetensi sumber daya manusia. Yang ketiga, kapasitas kelembagaan pariwisata. Yang keempat, perluasan cakupan dan intensitas promosi. Yang keempat, yaitu monitoring dan evaluasi. Indikatornya yaitu 1. Mengontrol kegiatan pelaksanaan manajemen destinasi. Yang kedua, hambatan pelaksanaan dan solusi. Yang ketiga, pencapaian tujuan dan tingkat efektivitas. Bab 3. Bab 3 berisikan pendekatan desain penelitian hingga teknik keabsahan data. Pendekatan dan desain penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Ada 3 cara dalam pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya yaitu teknik pemilihan informan. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik propositive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun informan yang dipilih 1. Ketua Pokdarwis, 2. Wakil Ketua Pokdarwis, 3. Sekretaris Pokdarwis, 4. Direktur BUMDes, dan masyarakat desa Apar. Peranan peneliti. Peneliti berperan dalam menganalisis data sehingga mendapatkan kesimpulan dari temuan yang didapatkan selama proses penelitian. Proses penelitian. Penelitian ini dimulai dengan pengurusan surat izin penelitian hingga membuat kesimpulan dari data yang didapatkan. Unit analisis. Unit analisis yang digunakan yaitu unit analisis kelompok, yaitu kelompok BUMDes dan Pokdarwis. Teknik analisis data. Ada 3 cara dalam menganalisis data penelitian ini, yaitu 1. Tahap reduksi data, 2. Tahap penyajian data atau model data, yang 3 yaitu tahap penarikan kesimpulan verifikasi. Yang terakhir yaitu teknik keabsahan data. Langkah-langkah pemeriksaan keabsahan data menurut Planton sebagai berikut. 1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Yang ketiga yaitu membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
Yang keempat, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain. Yang terakhir yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang berkaitan. Adapun daftar informan triangulasi yang dipilih yaitu 1. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pariaman, 2. Kepala Desa Apar, 3. Masyarakat setempat, yang keempat pedagang di objek wisata, yang kelima pengunjung wisata Desa Apar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.